Alhamdulillah saya dari keluarga Simbah Kyai Wonokrio malam hari ini tidak hanya mendoakan, yang lebih urgent yaitu menggali kembali sejarah Pudaran itu kemudian dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan kemudian diakui. Dengan banyaknya kehadiran keluarga besar Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau terah dari Mataram Islam dalam acara tersebut, tentu pengakuan secara resmi walaupun tidak disampaikan secara lisan bahwa almarhum itu keluargaku loh. Ini juga sebagai penegasan kepada siapapun yang mengklaim atau yang masih meragukan bahwa KRT Sumudiningrat bukan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Dan tak bosan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf tentunya jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Seperti yang telah Aras9 tayangkan edisi yang lalu, adanya haul atau peringatan hari kewafatan Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat yang digelar di komplek makam raja-raja atau pendiri kerajaan Mataram Islam, tepatnya pada malam Setu Legi. Kalau bulan Masehinya itu tanggal 29 Maret 2024, sementara Hijriahnya malam tanggal 19 Ramadan atau Poso dalam bahasa Jawanya 1445 Hijriah. Ada beberapa yang menanyakan kepada kami bahwa kenapa haul Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat digelar bukan di makamnya, bukan di jejeran Pleret Bantul Yogyakarta. Hal ini tentu yang paling tahu adalah dari pihak keraton sendiri, karena gelaran itu adalah gelaran resmi dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Demikian yang saya dapat informasinya. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yasir Arafat juga Dentibio bahwa gelaran haul tersebut atas perintah Kanjeng Reksokusumo kepada terah HB1, HB2, terah Ki Ageng Krian atau Nukrio, terah Kanjeng Raden Tumenggung Jayaningrat, terah Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat untuk menggelar haul Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat di Cepuri makam raja-raja di Kota Gede Ngayogyakarta pada malam Setu Legi 29 Maret 2024. Nah, secara harfiah tentunya ini atas perintah dari Kanjeng Reksokusumo yang membidangi hal-hal yang seperti inilah kurang lebih ya. Sahabat-sahabatku sekalian, dalam acara tersebut juga dihadiri oleh banyak sekali terah dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, baik HB1, HB2 dan seterusnya. Kemudian juga dari keluarga besar Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat, mulai dari jalur ke bawah, ke samping sampai ke atas. Terbukti hadir juga dari terah leluhur beliau, yaitu Kyai Wonokrio atau Ki Ageng Krian. Satu di antaranya adalah yang berikut ini. Nama saya Ahmad Zulfikar Habibullah. Alhamdulillah saya mendapatkan kehormatan untuk menghadiri acara keluarga. Alhamdulillah saya dari keluarga Simbah Kyai Wonokrio. Saya dari putra beliau yang bernama Simbah Joyo Taruno, yang alhamdulillah kakak daripada Simbah Puspo Taruno, yang kemudian nanti menurunkan Simbah Kyai Raden Tumenggung Sumudiningrat, yang alhamdulillah pada acara malam hari ini menjadi
topik daripada acara, yaitu Haul Simbah KRT Sumodiningrat. Kesempatan pada acara malam hari ini tidak hanya mendoakan beliau yang sudah semari, tetapi yang lebih urgent yaitu menggali kembali sejarah yang mungkin sudah mulai pudar atau bahkan terbukti kepudaran itu kemudian dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan kemudian diakui. Oleh karena itu acara ini mudah-mudahan nanti kedepannya semakin mempererat kembali literasi dan kemudian nanti bisa memberikan edukasi kepada kita semua, dan harapannya nanti sampai anak-anak turun kita bahwa yang kita edukasikan ini betul-betul edukasi yang berliterasi ilmiah, jadi tidak asal berbicara, tidak asal cuplek-cuplek ya, tapi memang betul bisa dibuktikan. Jadi dan kita membuktikan bahwa literasi itu ilmiah, itu menunjukkan bagian daripada kita itu orang Islam yang bertanggung jawab. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, paparan dari salah satu terah Ki Ageng Wonokrio yang merupakan juga beliau ini tentunya keluarga besar dari almarhum Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Nah, di kolom komentar ada yang menanyakan di mana pihak Pekalongan. Di bawah Pekalongan ya saya memaklumi. Karena apa? Karena Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ini namanya disematkan pada makam yang disebut sebagai makam Habib Hasan bin Toha di Lamper Kidul Semarang, yang mana hal itu sering kami bahas, dan itu adalah klaim atau pernyataan dari Abah Lutfi bin Yahya. Sahabat-sahabatku sekalian, dengan banyaknya kehadiran keluarga besar Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau terah dari Mataram Islam dalam acara tersebut, misalkan mulai dari HB1, HB2, HB3, kemudian dari keluarga besar KRT Sumodiningrat sendiri melalui jalur ibu atau mungkin juga dari jalur ayah ya, dari Kanjeng Raden Tumenggung Jayaningrat sampai ke atas Ki Ageng Wonokrio. Ini menunjukkan apa? Tentu pengakuan secara resmi walaupun tidak disampaikan secara lisan bahwa almarhum itu keluargaku loh, makanya aku datang untuk hal beliau. Kan ke sana. Ya memang harus kita akui, orang Jawa itu seringkali tidak menyampaikan bahasa secara verbal. Dia menggunakan bahasa-bahasa simbolik dengan bentuk teatrikal bahkan ya, atau dengan sebuah acara yang merupakan kegiatan spiritual. Tetapi ada pesan-pesan moral yang disampaikan, ada penegasan-penegasan yang disampaikan secara filosofis. Termasuk diantaranya ketika kita melihat ada hidangan di situ ya, ada hidangan atau semacam ubur ampenya lah ya. Ini juga biasanya sepengetahuan saya itu ada pakem tersendiri. Saya punya teman Raden Mas Aji, ketika membuat acara-acara itu menurut saya ribet karena harus jelas dan pakem. Kenapa harus pakem? Ini nanti bid'ah kalau menurut saudara sebelah kita ya. Karena itu adalah perlambang-perlambang doa. Kenapa ada semacam tumpeng kok putih di atasnya begini, kemudian ada jajanan-jajanan, umpamanya jajanan tradisional atau ada buah-buahan tertentu. Semua itu adalah lambang-lambang yang merupakan permohonan kepada Allah yang disampaikan secara filosofis, dan dengan demikian hidangannya pun sudah mengandung doa, kemudian masih juga berdoa. Maka bagi sahabat-sahabat yang apabila ada acara-acara tradisional ya jangan kaget, karena itu merupakan salah satu simbol doa atau pengharapan kepada Tuhan melalui berbagai hal. Itulah salah satu kelebihan dari bangsa kita secara khusus yang saya ketahui, Jawa termasuk juga di negeri saya Indonesia bagian Madura. Nah,
Jangan-jangan juga kenapa Kanjeng Raden Rekso Kusumo ini meminta gelaran haul Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat ini berada di pemakaman pendiri kerajaan Mataram Islam dan raja-raja Mataram Islam juga. Kenapa di sana? Jangan-jangan ini juga sebagai penegasan kepada siapapun yang mengklaim atau yang masih meragukan bahwa KRT Sumodiningrat bukan Habib. Karena apa? Ini satu penegasan bahwa beliau pertama adalah keluarga besar Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kedua, persoalan ini sebenarnya sudah diketahui oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kenapa Keraton tidak menyampaikan pernyataan secara resmi? Lagi-lagi Raja Jawa atau karakteristik orang Jawa itu penuh dengan filosofi dan sebagiannya susah untuk kita tebak. Artinya kerap kali gerakan-gerakannya tidak verbalistik tapi simbolistik. Jadi bisa saja kan ini merupakan pengakuan secara resmi atau pernyataan secara tegas bahwa di makam raja-raja dan pendiri Keraton Mataram Islam, sang pahlawan yang gugur dalam geger sepehi ini diperingati hari kewafatannya. Ini satu penegasan menurut hemat saya. Tapi tentu yang paling tahu adalah panitia pelaksana. Dan yang hadir pula adalah keluarga besarnya. Yang mana keluarga besar ini memiliki kekancingan semua tentunya. Dan tercatat leluhurnya di catatan resmi keraton, semisal umpamanya dalam serat sarasilah leluhur Ingkada Nurja. Sehingga ini menjadi bulatan, menjadi kristalisasi sebuah penegasan kepada khalayak, termasuk ya kepada pihak yang di Semarang atau Abah Lutfi di Pekalongan. Ini kalau saya kan menggunakan bahasa pertegas ya, menggunakan bahasa verbal, bisa saja arahnya ke sana. Jadi inilah cara-cara yang disampaikan penuh dengan elegan. Selain mendoakan, menyampaikan riwayat sesuai dengan data, juga ada penegasan secara simbolik. Hal yang perlu juga dicatat bahwa tidak semua orang bisa menggelar acara serupa ini di komplek Kagungan Dalem atau milik keraton. Lah wong kita muziarah saja ke makam Imogiri atau ke Kota Gede ini, kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sana. Apalagi kita menggelar acara haul dari seorang tokoh. Maka sangat dimungkinkan ini adalah satu penegasan dengan bahasa filosofi. Ini keluarga kami loh, makanya kami buat haulnya di makam pendiri-pendiri Keraton Mataram Islam. Jadi jangan diaku-aku. Kan seperti itu kalau menggunakan bahasa verbal ala saya. Semoga beliau diterangkan alam kuburnya beserta para pejuang-pejuang yang lain. Dan semoga juga persoalan kesejarahan yang sampai hari ini juga belum clear secara total, dalam pengertian masih ada pihak-pihak yang menganggap bahwa beliau itu seorang Habib, padahal ya sudah ada penegasan. Semoga segera selesai dengan baik. Kemudian juga semoga harapan dari sejumlah sejarawan termasuk dari keluarga besar Hamengkubuwono agar beliau beserta para pejuang yang lain bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Walaupun sebenarnya beliau sudah pahlawan ya, tapi setidaknya ketika tertera dalam pengakuan pemerintah atau penobatan pemerintah sebagai pahlawan nasional, anak cucu kita nanti akan lebih mudah mengetahui. Mohon maaf jika ada kekeliruan, dan nantikan tayangan terkait dengan haul KRT Sumodiningrat ini pada bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.